Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Ardianti dengan NIM 20321100117. Ini saya akan menjelaskan 3 komoditas yang saya pilih, yakni komoditas padi, komoditas sapi potong, dan komoditas ubi kayu. Yang pertama yakni komoditas padi di Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan komoditas padi di Kabupaten Sidoarjo yakni 1. Adanya alih fungsi lahan. Di Sidoarjo, alih fungsi lahan dijadikan lahan pertanian seperti rumahan, swalayan, industri, dan lain sebagainya. 2. Adanya bencana alam seperti lumpur lapindo. Adanya lumpur lapindo mengakibatkan banyak kerugian seperti kehilangan rumah, harta benda, dan lahan pertanian. 3. Terdapat beberapa benih yang kurang berkualitas sehingga menghasilkan padi yang tidak berisi, serta permasalahan hama wereng. Masih kebijakan yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengenai komoditas padi yakni usaha pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan tingkat produksi padi di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menambah alat-alat pertanian dan juga memperbaiki pengairan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Secara politis, pemerintah menempatkan padi sebagai komoditas strategis dalam pembangunan ekonomi dan swasembada beras menjadi target pembangunan. Untuk itu, telah banyak program-program nasional yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi beras atau padi seperti BIMAS dan INMAS, bimbingan atau intensifikasi masyarakat tani, PHT, pengendalian hama terpadu, tabela tanam bersih langsung, pengembangan padi hibrida, PTT, pengelolaan tanaman. Solusi dari permasalahan yang saya sebutkan tadi yakni Kementerian Pertanian terus mendorong semua daerah di Sidoarjo untuk meningkatkan luas tambah tanam atau LTT guna menjamin ketersediaan pangan. Hal ini bisa menutupi kekurangan luas tanam di mana petani sudah melakukan olah tanam dan persemaian. 2. Melakukan olah lahan agar lahan tersebut bisa digunakan kembali. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan pemuliaan padi hingga menghasilkan varietas yang bagus serta tahan serangan hama. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mengadopsi inovasi teknologi dan varietas unggul baru untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Salah satunya yakni varietas Inpari 42 Agritan GSR dan Inpari 43 Agritan GSR. Jika dibandingkan dengan negara lain yakni Vietnam, sebenarnya Indonesia lebih berpotensi menjadi negara pengekspor padi atau beras. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia masih tertinggal pasar dibandingkan dengan Vietnam. Hal ini disebabkan karena Vietnam mempertahankan sistem pertanian yang ada di Indonesia, seperti sistem atau program intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi pertanian. Dari ketiga cara itu, Vietnam memodifikasi cara tersebut dengan lebih memfokuskan untuk terus mencetak sawah baru, penggunaan varietas baru, teknologi yang lebih unggul, dan tetap memperhatikan sumber daya manusianya. Berkat penggunaan varietas padi baru dan perbaikan dalam teknologi pertanian dan infrastruktur, hasil padi Vietnam meningkat secara signifikan. Hasil rata-rata melonjak dari 4,2 ton. Selanjutnya ada komoditas ubi kayu di Kabupaten Pamekasan. Permasalahan komoditas ubi kayu di Kabupaten Pamekasan yakni pengelolaan sumber daya yang belum optimal karena rendahnya informasi serta pengetahuan akan teknologi yang dimiliki. Selain itu, karena kondisi masyarakat yang masih bersifat tradisional yang menyebabkan hasil pertaniannya tidak memiliki nilai tambah. Di Kabupaten Pamekasan sendiri juga masih menggunakan varietas lokal yang dirasa kurang produktif. Kebijakan yang ada di Kabupaten Pamekasan mengenai komoditas ubi kayu yakni kebijakan perencanaan pembangunan pertanian tanaman pangan pada tahun 2015 sampai 2019. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan strategi peningkatan produksi tanaman pangan dilakukan dengan penambahan lahan baru yang terlantar untuk pertanian, tumpang sari, pengamatan hasil produksi dan mutu, dan penerapan teknologi. Tak hanya itu, kelembagaan juga sangat berperan dalam penanaman
tanaman ubi kayu tersebut. Kelompok tani yang ada di Kabupaten Pamekasan, di mana mereka akan saling membantu dalam penyediaan alat-alat penanaman dan juga alat-alat pengelolaan, sehingga membantu dalam pemasaran untuk menjual hasil olahan dari ubi kayu ini. Solusi dari permasalahan tadi yaitu perlu adanya penyuluhan berlanjut mengenai pengelolaan ubi kayu yang menggunakan teknologi yang lebih maju sehingga produktivitas lebih meningkat, menggunakan varietas unggul ubi kayu sehingga lebih meningkatkan produktivitas maupun kandungan yang ada di dalam ubi kayu tersebut. Yang terakhir, menyediakan pasar untuk hasil olahan dari nilai tambah ubi kayu sehingga dapat meningkatkan produksi dari agroindustri. Jika dibandingkan dengan negara lain, yakni Nigeria merupakan negara penghasil ubi kayu terbesar nomor 1 di Afrika. Tidak hanya di Afrika, bahkan di dunia. Di Nigeria, efisiensi produksi tanaman ubi kayu mulai dari pengolahan tanah sampai ubi kayu yang siap diekspor sangat tinggi. Dan di negara Nigeria sudah menggunakan teknologi yang sudah maju. Yang terakhir yakni komoditas sapi potong di Kabupaten Probolinggo. Permasalahan komoditas sapi potong di Kabupaten Probolinggo yakni banyak ditemukan peternak sapi potong yang tidak pernah menghitung biaya tenaga kerja yang digunakan untuk memelihara ternaknya dan kandang. Kebanyakan dibuat seadanya tanpa memperhitungkan aspek kesehatan ternaknya, baik itu untuk pencahayaan dan sirkulasi udaranya. Tak hanya itu, ada juga sapi yang sakit tidak langsung dilaporkan, sehingga terkadang tidak tertolong. Peternak juga menjual sapi tanpa ditimbang terlebih dahulu, sehingga tidak tahu patokan harga minimal yang harus diterima. Kurangnya inovasi dalam hal pemasaran juga menjadi kendala, seperti menjual sapi hanya dalam keadaan hidup saja. Sedangkan yang ada di Kabupaten Probolinggo mengenai komoditas sapi potong yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya Pasal 18 Ayat 2, kepada para pelaku usaha khususnya peternak, jagal, dan pemilik kios daging tentang larangan pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Solusi dari permasalahan komoditas sapi potong yang terjadi di Kabupaten Probolinggo dapat diatasi dengan adanya penanggulangan penyakit hewan ternak, optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil produk unggulan peternakan, serta peningkatan teknologi informasi peternakan. Jika dibandingkan dengan negara lain, yakni Amerika Serikat, Indonesia masih tergolong jauh. Amerika Serikat merupakan negara penghasil daging sapi terbesar di dunia. Menurut data USDA, produksi daging sapi di negeri Paman Sam pada tahun 2016 mencapai 11,32 juta ton. Sapi-sapi di Amerika Serikat akan dikembangbiakkan dengan sistem breeding berupa kawin alami di pastural dan beberapa peternakan menggunakan metode inseminasi buatan IB atau kawin suntik. Sistem peternakan yang banyak diterapkan di sana adalah model ranch dan pastural. Tak hanya itu, di Amerika Serikat juga memperhatikan sumber daya manusianya dan juga menggunakan mesin-mesin yang canggih. Mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.